Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Salsabila Sarah Nurlaili, NIM 181300106. Nah, di video kali ini saya akan mempraktekkan keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Silakan disimak video selanjutnya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu minta untuk membersihkan kolong meja ya. Kemudian kalau ada sampah di seloroan, mohon dibawa keluar dan dibuang. Nah, kalau sudah, kita mulai pelajarannya ya. Sebelum itu, kepada ketua kelas dipimpin doanya. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apakah ada yang sudah mempelajari materi yang akan kita pelajari hari ini? Saya Bu. Oh ya, silakan. Siapa itu namanya? Rita ya, Rita. Coba jelaskan kepada teman-teman apa yang sudah Rita pelajari tadi malam. Di Indonesia itu ada 3 masa Bu, ada berburu, bercocok tanam, dan perundakian. Oke, cukup Rita, terima kasih atas penjelasannya ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ada yang pernah lihat manusia purba nggak? Saya Bu pernah. Oh ya, silakan. Siti. Jadi saya itu pernah lihat manusia purba di Museum Sangiran Bu. Bagus Siti. Nah, sekarang Ibu minta kepada kalian semua untuk membuka buku cetaknya halaman 44. Siap Nah, Bu. di situ kan ada materi masa prasejarah di Indonesia. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Mbak Rita tadi, masa prasejarah itu ada dibagi tiga ya. Ada masa berburu, kemudian ada masa bercocok tanam, kemudian yang terakhir yaitu masa perundakian. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kalian lihat di slide di samping Ibu. Ibu jelaskan materinya, harap menyimak ya. Oh ya, nanti kita ini mau buat kelompokan ya. Nanti dibagi 3 kelompok. Yang satu itu masa perundakian, terus bercocok tanam, kemudian yang berburu. Nanti Ibu minta ketua kelasnya dibagi ya. Baik Bu. Oke. Selanjutnya yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, pada masa ini manusianya tinggal di dekat daerah yang memiliki sumber daya alam yang sangat banyak, seperti tinggalnya daerah banyak kerbaunya, monyetnya, atau hewan-hewan yang bisa dimangsa dan dimakan. Kemudian yang paling penting yaitu manusianya tinggal di dekat daerah yang memiliki sumber air atau sungai. Nah, bisa kita katakan manusia purba pada masa ini sangat bergantung pada kondisi alam. Jadi tempatnya itu berpindah-pindah dan tidak menetap. Nah, bisa kita sebut dengan nomaden. Pada masa ini pula juga manusia purbanya sudah mengenal api, yaitu dengan cara menggosokkan kedua batu khusus namanya batu bara, sehingga timbul percikan api sehingga muncullah api. Nah, api itu tadi untuk kehidupan sehari-hari, untuk berburu, untuk memasak gitu. Kemudian pada masa ini juga manusianya sudah mengenal senjata-senjata, tapi bentuknya itu tidak halus, masih kasar, masih sederhana sekali. Nah, itu untuk digunakan berburu tadi. Nah, setelah masa berburu tadi, kemudian berkembang ke masa bercocok tanam. Nah, masa bercocok tanam ini manusianya hidupnya menetap, tidak seperti yang tadi kan nomaden, berpindah-pindah. Nah, pada masa ini manusianya mulai membuka ladang. Nah, membuka ladangnya itu dengan cara membakar dan menebang hutan, kemudian dijadikan ladang. Setelah itu pada masa ini pula keadaan masyarakatnya sudah mengenal barter, terus ada sistem gotong royong atau kerjasama. Nah, sistem barter tadi itu maksudnya kayak jual beli dengan cara menukar barang. Kan pada masa ini tidak ada belum ditemukan uang untuk alat penukaran. Kemudian alatnya itu sudah mulai halus, tidak seperti pada masa
berburu kan masih kasar, dan pada masa ini pula mulai muncul yang namanya sistem pembagian kerja. Nah, seperti yang ibu katakan tadi, gotong royong atau kerjasama seperti itu. Selanjutnya yaitu masa perundagian. Nah, kehidupan pada masa ini kehidupannya jauh lebih kompleks daripada masa-masa sebelumnya. Nah, kompleks di sini berarti manusianya itu sudah mengenal yang namanya adat istiadat, kemudian tidak ada sistem barter lagi, sudah mengenal alat tukar. Kemudian yang ketiga yaitu meskipun sudah pada zaman perundagian, masyarakatnya itu tidak lepas dengan alat-alat batu seperti yang pada masa-masa sebelumnya, karena logam di sini sangat sulit untuk ditemukan. Kemudian semua kehidupan masyarakatnya juga tertata dengan rapi pada masa ini. Oke anak-anak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Oh ya, silakan Mbak Putri. Apa yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, apa sih itu nomaden Bu? Saya belum paham. Nah, jadi nomaden itu kan ada di masa berburu dan mengumpulkan makanan. Nomaden itu artinya berpindah-pindah. Nah, pada masa ini manusianya itu kenapa kok berpindah-pindah? Karena hidupnya itu menyesuaikan dengan kondisi alam di sekitarnya. Seperti itu ya Mbak Putri, sudah bisa dipahami? Alhamdulillah sudah Bu. Oke. Yang lainnya apa ada yang ditanyakan? Sudah Bu. Cukup? Alhamdulillah paham. Oke. Kalau begitu Ibu minta ketua kelas untuk membagi kelas menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok pertama membahas masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kelompok 2 membahas masa bercocok tanam. Kelompok 3 masa perundagian. Nah, tugasnya itu kalian membuat mind mapping disertai dengan gambar. Besok Ibu koreksi ya. Siap Bu. Oke. Untuk saat ini sekarang silakan kalian merangkum cetak halaman 44 sampai dengan halaman 50 ya. Iya Bu. Nanti habis ini dikumpulkan kalau sudah jam mau pulang. Oke, ini rangkumannya Ibu bawa ya. Apa ada yang belum mengumpulkan? Saya Bu belum. Kalau belum, silakan kumpulkan ke ruangannya Ibu selepas jam ini ya, ke ruang guru. Nah, sebelum kita nutup materi, Ibu ingin memberikan sedikit kesimpulan materi yang kita pelajari hari ini. Jadi, pada masa prasejarah di Indonesia itu dibagi menjadi 3 masa. Pertama itu masa berburu atau mengumpulkan makanan, yang kedua itu masa bercocok tanam, yang ketiga itu masa perundagian. Nah, pada masa berburu ini pokoknya serba sesuai dengan kondisi alam, yaitu bergantung pada kondisi alam. Kemudian pada masa yang ketiga ini, masa bercocok tanam, manusianya sudah bisa membuka ladang. Kemudian yang masa perundagian ini, manusianya sudah lebih kompleks, bisa berdagang, bisa jadi pengrajin, kemudian jadi petani. Nah, seperti itu. Oke, kita akhiri ya pelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian jangan lupa tugasnya yang tadi besok dikumpulkan ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih teman-teman telah menonton video saya. Jangan lupa untuk memberikan komenan yang membangun untuk video ini agar semakin semangat untuk membuat kontennya. Kemudian jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.